Sumber kedua yaitu Bapak Muhammad Masud, SDMI, beliau dari SEM Model. Kepada Pak Masud, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur. Amin. Yang terhormat Pak Kasman Jawa ya, pertama-tama alhamdulillah kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala oleh karena pada hari ini kita dapat melakukan dalam pelajaran di Jawa. Jujur, waktu saya dapat amanah ini saya stresnya tingkat tinggi. Sama saat saya mau ujian tutup, persiapannya itu luar biasa. Karena saya tahu bahwa mahasiswa UMKM ini luar biasa, dan saya harus persiapkan diri betul-betul maksimal. Karena saya takut berhadapan dengan yang namanya mahasiswa UMKM. Cuma karena rumah saya koreksi. Ya, kita sudah molor 1 jam. Dunia bisnis 1 jam itu sudah menghasilkan uang yang banyak. Ke depan, bikinlah kegiatan online. Saya datang kurang lebih 15 menit jam 9. Kita mulai dari ini koreksi karena ini 15 menit. Ya. Baik, saya sudah ada ya. Ayat tadi yang saya bacakan itu sama dengan apa yang dibacakan tadi oleh Pak kita. Bagaimana mengevaluasi masa lalu untuk menatap masa depan. Saya berdiri nih Pak. Saya kalau dulu kayak di punggung sudah suka. Dan saya sudah siapkan. Saya punya pointer juga siap. Ya. Jurus saya yang dikasih itu adalah masalah ini kita sudah siapkan, tapi ternyata ya ini sudah baik. Menyangkut masalah bisnis story tidak terlepas dari menyangkut masalah waktu lalu, kini, dan akan datang. Mahasiswa harus punya orientasi itu ke depan. Jangan terkungkung sekarang. Hebatnya ini kampus karena dia punya visi ke depan, dia sudah baca. Makanya ada jurusan yang namanya bisnis digital. Mungkin kampus lain ada yang belum, ada yang sudah. Oleh itu, saya mau membawa adik-adik mahasiswa ke dalam 3 masa itu tadi. Ada yang lahir tahun 90-an? Ada 1. Ya. Sayangnya karena tidak ada di masa itu, jadi tidak bisa merasakan apa yang saya akan uraikan. Next, coba masalah. Ada bisnis tahun 90, kalau bapak-bapak depan ini tahu semuanya. Yang booming waktu itu kita akan tidak dapat sekarang ini. Bisnis waktu punya kesan tersendiri. Kalau kita menelpon uang cuma 5.000 Pak, kemudian itu dia nilainya sudah menghampiri puncak ngomong berhenti karena habis stop mati. Tidak ada sekarang yang namanya warga. Bisnis teks. Kalau kita berbisnis Pak, ngirim surat itu luar biasa. Ada surat nih, ada SPK datang nih dari bank ini, dari bank ini,
perusahaan ini luar biasa, kita dapat nih order pesanan kamar sekian banyak nih. Tidak ada lagi. Bisnis bangkrut sampai ada yang namanya filateli, ya, betul ya? Pengumpul belangko, termasuk saya di antaranya. Kalau dapat dari apalagi kalau seperti bapak ini kirim surat dari luar negeri, luar biasa, mati. Lalu ada yang terjadi. Saya nonton yang namanya Titanic, itu di saya pergi, ya, sewa, mati. Kenapa bisa mati? Tergerus semua dengan teknologi. Hanya satu genggaman di handphone ada semua. Mau kirim surat, tidak usah japri saja. Hello honey, sampai mau nonton film, buka saja di YouTube. Semuanya ada. Semua itu mati karena masuk periode selanjutnya yang namanya startup. Yang tadi Bapak sampaikan, kita ini terlambat. Startup di luar negeri itu tahun 2000-an. Awal itu sudah mengenal yang namanya bisnis startup. Itu namanya memulai usaha, yang usaha yang mati itu dia mulai lagi. Kira-kira apa? Nah inilah mahasiswa perannya memikirkan itu. Kira-kira apa yang kita harus lakukan bisnis setelah kita kuliah. Saya coba melihat, jangan kita ada dalam tren setelah saya lulus, saya mau masuk di keuangan deh. Jadi trennya kita, pikiran kita hanya di situ saja. Keuangan. Apa cuma di keuangan ada kerja? Oh mau masuk di hotel, kerja di hotel. Apa cuma itu? Padahal mungkin ke depan lebih bagus kalau saya mau bikin usaha deh. Banyak kali daripada kita tanya nih, Pak modal Pak, Pak ini Pak tempat Pak, gedung Pak ada dan sebagainya. Kita saya ceritakan. Pengamanan bisnis, ya mencari kalau sudah ada bisnisnya, pengembangan apa? Yang tadi disampaikan, ya e-commerce, bisnis. Tapi dia tidak punya kantor, tidak punya gedung mewah. Traveloka jual hotel, tapi tidak dia punya yang namanya hotel, tidak ada. Ya, apa yang dia miliki? Bisnis digital yang dia miliki. Tadi sudah ditantang itu, ya bagaimana mahasiswa ke depan. Kemudian, ya ini identik dengan yang namanya teknologi. Jangan buta dengan teknologi, harus mulai dong teknologi. Apa yang terus kita punya diri? Saya termasuk di antara orang yang gaptek. Kalau sudah tinggi levelnya, kata nama saya. Biar kasih orang yang kuasa itu. Ya, saya ini memanfaatkan waktu. Saya harapkan nanti ada lebih banyak dialognya. Makanya saya berpartisipasi ini. Ya. Nah, kemudian kita lihat perkembangan masalah. Ada persoalan yang ada di situ. Ya. Ada namanya ekonomi. Peralihan ekonomi baik dari sisi pendidikan, kesehatan, dan itu menuju semua yang namanya era digitalisasi. Tapi hati-hati, banyak yang tergeser. Yang tadi saya bilang kan, itu contoh-contohnya. Ya, next. Nah, pendidikan dengan adanya modal seperti itu, dunia pendidikan termasuk engkau ini sudah melihat dengan itu, makanya dibikin yang namanya jurusan baru. Kalau tidak mengikuti perubahan, ini kata kuncinya, kita harus berubah, mahasiswa harus berubah. Jangan begitu saja terus. Inilah cukup sudah tidak. Kita harus berubah. Kalau tidak akan ketinggalan zaman. Pendidikan, bayangkan Pak, Bu, teman-teman, kita belajar online, pakai Zoom. Itu kalau kampus tidak siapkan, bagaimana metode pelajaran kalau ini tidak siapkan teknologinya? Ya, 2 tahun kita mengalami.
Betul ya? Sepakat ya? Iya. Bagaimana teman mahasiswa kalau tidak memahami teknologi bisa mengikuti proses belajar dengan metode minimal yang namanya bagaimana caranya? Kalau kita kuasai teknologi. Ya. Selanjutnya, perbankan. Perbankan sekarang ini diperhadapkan dengan masalah juga satu. Sudah ada yang kenal namanya Blit? Itu juga startup. Kirim uang Pak, dengan bank Mandiri ke BCA 6.500 kartu kali transfer. Blit? Nah ada biayanya Pak. Tidak ada, nol. Yang ada itu dia tambahkan kode di belakangnya. Itu hanya untuk sebagai ketahuan siapa yang transfer, lalu itu menjadi saldo kita. Jadi tidak ada biaya. Bank ini harus juga merubah. Ya, bagaimana memikirkan ini transfer dan sebagainya. Ya, belum lagi tol. Dulu ada petugas cantik manis duduk situ, kasih kartu kasih uang. Sekarang tidak lagi, tinggal tempel. Mobil jalan, selesai. Satu lagi mata pencarian yang bilang di situ. Itu di situ. Ya, dan sebagainya. Apalagi masuk jasa online. Dulu kita naik beca. Beca jadi apa sekarang kasihan? Itu masalah. Kalau tukang becanya tidak mau berubah, maka tidak akan dapat penghasilan dengan cara menarik beca. Nah, saya beca ya. Dia rubah jadi mentor, maksudnya sedikit, tapi kalah dengan namanya ojol. Ya. Nah ini tadi yang Bapak sampaikan, Bukalapak, Tokopedia, Shopee dan lain-lain. Saya tadi disampaikan, hotel satu-satunya bongkar, khusus saya buka Traveloka, satu-satunya betul, Traveloka. Hotel apa Pak? Bersada Bombana. Saya dapat harganya 330. Bisa bayangkan tahun 90 kami masuk ke Bombana, nanti datang sana. Misi walking namanya ya. Ada kamar, ada Pak. Harga 30, tapi kalau saya bilang harga 500 sekali ya. Ya sudah Pak, pulang saja. Masa mau pulang lagi ke Makassar, misalnya ke Kendari Pak. Tapi dengan adanya ini, kita bisa check-in online. Beli dan sebagainya. Itu luar biasanya. Ya. Lalu perhotelan. Ini yang tadi saya bilang, teman-teman. Ada orang sekarang bisnis, hanya bisnis modal yang namanya digital. Tidak punya properti, tidak punya gedung, tidak punya aksesoris dan sebagainya, tapi kita punya hotel seakan-akan miliknya. Pernah dengar namanya Oyo? Red Doors? Pernah? Bapak sebulan penghasilannya, mohon maaf untuk hotelnya katakanlah 100 juta. Saya bayar 100 juta itu Pak. Tapi menyangkut pengaturan kamar dan sebagainya itu hak saya. Yang penting Pak dapat sebulan 100 juta. Kalau misalnya penghasilannya tidak cukup 100 juta, saya bayar 100 juta. Tapi kalau lebih 100 juta, ada namanya profit sharing. Bapak 30, saya 70. Ini tidak apa. Pengusaha yang tidak punya modal bisnis yang tadi yang saya bacakan diawali dengan takwa, yang kita punya bisnis namanya di sini studi Islam makanya, kalau itu kita tidak miliki, maka itu kita ambil. Hitung-hitungannya jelas. Tapi ini namanya bisnis. Hanya mau saja tahu hukumnya, tidak tahu prosesnya. Tahu apa tidak dampak negatifnya. Bapak jangan banyak cerita ya Pak ya. Saya kasih uang 100 juta, semuanya saya miliki. Jual kamar lah seharusnya 300, dia jual 100.000. Urusannya dia. Apakah yang masuk itu prostitusi? Bapak jangan ikut. Tapi karena kami ya pelaku bisnis, ada embel-embel di belakang Islam, mohon maaf, silahkan cek di hotel yang namanya saya, bukan promosi. Tidak
dengan syariat? Tidak juga. Ya, tapi tidak ada namanya alkohol. Di saat owner mengatakan kita minum alkohol, di saat itu saya bilang saya cabut dari tempat ini. Apa artinya? Kalau SDM kita kuat, ya, maka kita tidak bisa dipermainkan oleh perusahaan itu. Beliau luar biasa pengalamannya tadi di luar negeri. Beliau yang memutuskan untuk keluar dan sebagainya. Jadi bukan di PHK, kita yang PHK perusahaan. Modalnya cuma satu, perbaiki kita punya sumber daya. Next. Nah, ini tadi cara PKB kita punya disrupsi ekonomi, dan ini masalah akan datang buat teman-teman semua mahasiswa. Inilah menyiapkan segala, menyiapkan sumber daya manusia berkualitas, kreatif dan inovatif. Yang tadi itu, rektor itu orang India yang masuk ke sini. Tidak perlu banyak uangnya ratusan miliar, puluhan miliar untuk membangun gedung, tapi propertinya banyak. Ya. Kenapa? Karena dia punya kreatif dan inovatif. Ya. Kemudian yang terakhir ini yang menyangkut masalah regulasi. Ini juga kita terombang-ambing oleh keadaan. Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, memasuki era pertama namanya COVID, hotel disuruh tutup. Terus kita mau ngapain? Tidak bisa ngapa-ngapain, tidak ada uang, tidak ada pendapatan. Apa itu namanya? Regulasi. Regulasi yang kita hadapi. Ada tembok besar di depan yang harus kita berhadapan tentang regulasi itu. Ya. Di sisi lain, pemerintah juga yang mengeluarkan regulasi tidak siap dengan adanya startup itu tadi. Startupnya sudah jalan, mendapatkan income, tapi tidak dipungut namanya pajak penghasilan. Tidak ada regulasinya, tidak ada aturannya yang mengatur tentang itu. Ini juga buat pemerintah seharusnya melek juga yang namanya bisnis digital ini. Ya, itu yang saya mau sampaikan supaya ada benang merah teman-teman sekalian mahasiswa keluar ini, ya, tidak siap dengan situasi yang tidak menentu. Makanya siapkan diri kita. Ada satu kisah yang bagus. Saya mau tutup cerita ini di sebuah perusahaan penjual sisir. Mereka bertiga namanya marketing A, B, dan C. Dititipkanlah sisir. Sasaran jualannya di tempat wihara yang banyak orang datang kunjungi. Dan banyak orang datang kunjungi. Datanglah marketing satu. Siapa? Saya akan habiskan ini sisir. Yang beli cuma satu. Yang orang piharanya itu apa namanya? Biksunya kan botol. Saya mau buat apa ini yang namanya sisir? Saya tidak butuh, karena kasihan. Ya sudahlah, kata kamu ya. Saya beli erosnya kamu yang saya hargai. Saya beli Satya. Pulanglah menghadap. Lalu satu pak sisirnya. Oke. Marketing kedua, silakan. Dengan gaya yang sama, yakin bahwa akan laku, dia pun mendatangi tempat itu. Pengunjung banyak yang datang, pengunjung yang datang itu juga karena ibah. Kasihan sekali tidak ada yang beli. Ya sudahlah, ada 5 yang beli. Ya. Tapi datang seorang mahasiswa UMK yang punya frame yang luar, yang memikirkan di luar daripada kota itu tadi, maka dia punya inovasi, kreativitas yang tinggi. Dia kasih tahu pemimpin Bitsu yang kota, bisa tanda tangan tidak di sini. Dia tanda tangan itu semuanya sebagai kenang-kenangan. Lalu dia jual kepada para tamu. Ini tanda tangan langsung para Bitsu di dalam. Bangga bawa oleh-oleh pulang karena ada tanda tangan. Penjualannya habis karena sebelum berkunjung itu beli oleh-oleh. Tanda tangannya siapa dulu? Apa
Sebagai mahasiswa, kita harus kreatif, inovasi, dan keluar berpikir di tren yang tadi. Ya, kuantum berpikir kita itu jauh dibandingkan teman-teman yang bukan mahasiswa. Itu barangkali mungkin sudah habis juga. Ya. Oh, satu lagi, yang terakhir, karena sekarang zaman orang baca pantun. Padi digiling menjadi beras, malam berat nyalakan pelita. Mari kita bekerja keras untuk menggapai cita-cita. Air hujan di dalam tanah, isi jagung dimakan unggas. Jauh sifat malas supaya cita-cita tergapai lekas. Terima kasih. Terima kasih.